Nama saya Mia Astuti, MPM 2022078113, lokal 3B non-reguler, tempat tanggal lahir Amuntai 10 Agustus 2000, agama Islam, alamat Jalan Lambung Mangkurat, Gang Manis, nomor 007, RT 02, Kabupaten HSU, Amuntai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 41419. Status saya belum kawin, pekerjaan honorer, cita-cita ingin sukses, nomor HP 0858 2137 5121, email miaastuti445@gmail.com, Instagram mia_atus. Di sini saya akan menyampaikan komputer sejauh yang saya tahu. Sebelumnya, kita harus mengetahui dahulu apa sih komputer itu. Jadi, komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Anda mungkin telah mengetahui bahwa Anda dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Anda juga dapat menggunakan untuk mengubah atau membuat spreadsheet, presentasi, bahkan video. Komputer memiliki dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik seperti keyboard atau mouse. Selain itu, perangkat keras juga mencakup semua komponen internal komputer. Sedangkan perangkat lunak adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contohnya, perangkat lunak seperti web browser, permainan, dan pengolah kata. Sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi tentang komputer, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah dari komputer tersebut. Jadi, komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer ada memiliki beberapa generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berberry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan militer, dan komputer Paul-Lesos untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kalinya, Panavia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya makanan satu ruangan. Selanjutnya, generasi kedua dimulai ketika transistor penggantian tabung vakum. ENIAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian, pada tahun 1953, IBM membuat bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa program mulai dikembangkan di komputer, mulai memiliki memori dan sistem operasi. Selanjutnya, generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk memudahkan kembali Apollo, Command atau Service Model, Digital Equipment
Core14 menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan VIC-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh dan unik. Selanjutnya, generasi terakhir atau generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan Markov dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil, bahkan mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan pensil cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang petan atas pensil cerdas. Selanjutnya yaitu macam-macam komputer. Di sini ada 4 macam komputer. Yang pertama, komputer desktop, yang kedua komputer laptop, yang ketiga komputer tablet, yang keempat komputer server. Selanjutnya, manfaat komputer bagi masyarakat. Yang pertama, membantu masyarakat beraktivitas. Maksudnya di sini seperti belajar dan bekerja. Contohnya, komputer membuat pekerjaan dalam mengetik dan menyusun tugas. Contoh lainnya, komputer membantu karyawan dalam mengetik dan memasukkan data pekerjaan. Selanjutnya, komputer membantu masyarakat dalam menyimpan dokumen atau data penting. Maksudnya di sini seperti menyimpan hasil pekerjaan, tugas sekolah, foto, dan lain sebagainya. Selanjutnya atau yang ketiga, komputer membantu masyarakat dalam melakukan perhitungan. Maksudnya di sini seperti contoh program Microsoft Excel digunakan untuk menghitung data berupa angka. Selanjutnya, komputer membantu masyarakat dalam melakukan pengolah data. Maksudnya di sini banyak program aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengolah data. Contohnya, program Microsoft Word untuk mengolah data berupa teks, Microsoft Excel untuk mengolah angka, Microsoft PowerPoint untuk mengolah data dalam bentuk presentasi, dan masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya, komputer membantu masyarakat dalam mencari informasi di internet. Maksudnya di sini pencariannya bisa dilakukan di Google Chrome, Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, dan lain sebagainya. Komponen komputer secara utuh ada 10 komponen. Yang pertama, prosesor, memori, motherboard, casing, power supply, CD-ROM, memori, VGA, hard disk, dan kabel power. Selanjutnya, cara kerja komputer. Saat teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah berganti secara drastis sejak komputer pertama pada tahun 1940-an. Komputer kebanyakan masih menggunakan arsitektur non-Farman yang diusulkan pada tahun 1940-an oleh John von Neumann. Bidang apa saja sih yang terdampak dan sangat dibantu dengan adanya komputer? Bidang yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang militer, bidang perhubungan semua matra, bidang pertanian, bidang seni dan budaya, bidang infrastruktur, bidang perdagangan, bidang otomotif, bidang sosial dan agama, bidang-bidang lainnya lagi seperti perpajakan dan perbankan, dan masih banyak lagi bidang lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang komputer yang sejauh yang saya tahu. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.